konten semua dari user dan direspon sama user juga. Dan kita tuh cuman apa ya, itu cuma sebagai platform doang, cuma wadah doang ya. Jadi itu cuma kayak ngedain tembok, berarti terserah nih isinya apa, yang penting jangan sara ya, jangan sara yang kita nggak sara pornografi itu yang kita nggak. Sejak kapan mulai kelihatan menghasilkan nilai ekonomisnya? Kalau lihat nilai ekonomis mungkin mulai kelihatan mulai tahun keempat, tahun kelima ya. Ketika udah jadi forum dan jadi forum dan udah mulai setahun 2 tahun kan kita building komunitasnya, orang udah makin datang, traffic udah ada. Mulai tahun keempat mulai kita nyari kayak advertising agency yang kecil-kecilan, yang agency gitu, yang kita tuh tugasnya cuma taruh dia punya kode, taruh di Kaskus. Nah jadi setiap kali impression ada orang ngeklik dapat duit di sana. Nah dari sana tahun keempat tuh baru mulai kelihatan, dan itu udah mulai dapat duit untuk bisa beli server sendiri segala macam gitu. Nah mulai dari sana mulai tahun keempat. Nah tahun 2008 baru kita balik Indonesia, kita jadiin ini PT. Jadi PT baru mulai benar-benar seriusin di sana. Dulu ketika mulai sempat merasa patah arang nggak sih gitu, sempat semangat gitu 2 tahun nggak jalan terus, apalagi advertising juga masih kecil-kecil, gimana? Sebenarnya sih kalau patah semangat nggak ada ya. Soalnya emang ini kan kasus nih awalnya nih karena dari hobi, dari iseng-iseng, dari passion juga ya. Jadi emang seneng aja lihat ada website yang kita bikin terus dipakai orang-orang, bisa untuk jualan, bisa untuk sharing informasi. Jadi lihat itunya itu sebagai salah satu yang pengganti ya, kepuasan pengganti dari dapat duitnya gitu. Dia lihat ternyata yang pakai banyak sekali online 30 orang, 40 orang. Itu dia malah senengnya di sananya. Meskipun enggak dapat duit tapi liatin orang kayak tiap hari bilang hari ini nambah 2 member. Besok nambah lagi 2 member nambah lagi. Jadi itu yang malah bikin jadi penggantinya substitusi dari duit. Dari uang. Jadi lihat ininya seneng lihat penambahannya. Ya, kalau zaman kan sekarang nih kayak hari-hari sekarang nih sehari rata-rata nambah 1.000 orang. Jadi kan saya seneng banget nambah 1.000 orang. Jadi ngerasa kayak ternyata ini website ada gunanya dipakai sama orang gitu. Nah, apalagi yang jual beli kan sekarang banyak orang yang menggantungkan diri di forum jual belinya. Banyak banget ya yang kita nggak ngambil keuntungan apapun dari forum jual beli. Mereka kadang yang inisiatif sendiri untuk kayak tanda terima kasih Kaskus saya udah berhasil jual barang ya. Di awalnya kan mestinya ada, biasanya yang saya tahu tuh ada promosi, artinya untuk mengenalkan forum ini. Itu apa triknya? Bisa akhirnya gimana? Kita nggak pernah ada promosi. Oh gitu. Dari sejak awal 99 mungkin sampai 2008 ya. Dan 2008 pun kita cuma promosi sekali doang. Sejak itu kita nggak pernah promosi. Jadi kita selalu, karena kita memang base-nya kan dari komunitas ya. Kita nggak. Jadi soalnya sekarang banyak kalau website baru gitu ya, keluar mereka menggunakan duit untuk promosi marketing. Begitu jebret marketing ya itu mungkin 1, 2, 3 hari seminggu ada efeknya gitu. Tapi habis itu kemudian setelah udah nggak promosi lagi ya udah diem mulai mati lagi turun. Nah jadi kalau kasus untungnya tuh kita sejak awal sampai sekarang tuh kita nggak pernah ada marketing. Jadi kita punya growingnya tuh benar organik ya. Jadi emang orang tahu kasus tuh emang karena tahu dengar dari temen, dan temen pasti udah ada, biasa udah pernah pakai kasus, udah ada benefitnya ya, udah ada positif kegunaannya. Jadi mereka akhirnya ya kita punya marketing ya user kita itu yang mereka. Jadi menurut Andrew nih kira-kira apa sih yang membuat orang tuh tertarik sama Kaskus jadi member ketika itu? Apa menurut Andrew? Mungkin kalau karena di kita tuh lebih kayak freedom ya, freedom for speech, kita bebas, orang boleh sharing info segala macam. Kemudian juga dari sisi moderatornya juga kita moderatornya yang baik-baik. Kita moderatornya nggak lemah lembut ya, lemah lembut sopan-sopan. Dan selalu ngebantu orang ya. Cuma mungkin itu tahun-tahun lalu emang tahun-tahun awal emang begitu, mungkin karena belum banyak tahun kan 2000 itu kayak gitu, orang-orang Indo kayak jarang stres ya. Tapi kalau belakangan ini usernya itu tiap tahun tuh berubah. Nah, tahun belakangan ini usernya lebih lebih cerewet, lebih sering kritis segala macam. Jadi moderator pun juga yang tadinya awalnya baik jadi susah udah nggak bisa baik ya. Kalau baik malah kritis juga ya. Karena kalau baik malah akhirnya ditekan sama mereka juga, mereka di setir gitu kan. Jadi akhirnya moderator mau nggak mau sedikit berubah, ada kesan galak gitu. Tapi kalau boleh tahu treatmentnya apa sampai akhirnya? Treatment kita sih yang penting server selalu promosi kan enggak, tapi kan apa treatmentnya supaya nambah ya. Kita sih selalu kita treatment di sisi teknologi ya.
Kita selalu keluarin kayak teknologi baru, feature baru, server kita jaga jangan sampai sering down. Dulu awal sudah sering down. Soalnya yang paling bahaya di internet tuh begitu server down orang langsung pindah, nggak datang ke website-nya, pindah. Akhirnya lama-lama mereka tahu bilang, di server sering down, nggak sering datang deh. Nah, dan kasus kita udah ngalamin masa-masa itu terus down terus sampai pusing banget. Itu ketika masih di sana ya, di Amerika itu masih di sana ya, dan di sini pun juga waktu awal-awal tahun 2008 2009 masih sering, 2010 masih ada sedikit-sedikit, kita belum bisa sampai 100% nyala terus-terusannya. Tahun 2008 pindah ke Indonesia. Apa yang membuat Mas Andrew istilahnya berani gitu ya buka perusahaan, bikin PT terus ngembangin di Indonesia? Ya, sebenarnya emang kalau dibilang kok lu nekat sih balik ke Indonesia, udah enak-enak di sana gitu. Karena di sana kan saya udah ada kerjaan, makanya udah stabil, udah bisa ada cicilan apartemen apa gitu. Terus orang bilang lu kenapa balik Indo gitu. Sebenarnya itu pas balik juga sebenarnya ya modal nekat juga ya. Soalnya seperti awal itu ya. Soalnya kayak kasus awal kan tahun-tahun dulu kita ada konten yang dewasa itu kan dan waktu pas balik ke Indonesia tuh emang ada lihat potensi di Indonesia, kan kita bisa lihat di traffic kasus tuh 90% yang pengakses dari Indonesia gitu. Nah, dan itu juga dari user pun ada bilang, aduh kalau buka kasus dari Indonesia agak pelan gitu. Nah, jadi pas 2008 pas sepupu saya kan Ken sekarang Ken